Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Sahabat muslimin rahimakumullah. Ramadan selesai. Kemudian kita ingin puasa melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana hadis bahwa orang yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti puasa 1 tahun. Tetapi saya punya hutang puasa. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Nah, ini jadi adalah sebuah case, ya, sebuah kasus tertentu, sebuah keadaan yang tidak biasa, kan? Maka para ulama ini secara arif telah membimbing kita bahwa amalan yang sunnah itu tidak pernah bisa mengalahkan yang wajib. Tidak pernah bisa. Kalau ini ya pengecualian, misalnya menjawab salam itu wajib, mengucapkan salam itu sunnah. Tetapi dalam kondisi ini, menjawab salam itu yang hukumnya wajib, kalah pahalanya dengan yang hukumnya sunnah, yaitu mengucapkan salam. Karena ada hadis, barang siapa yang mendahului mengucapkan salam ketika bertemu dia dengan saudara muslim, maka dia yang lebih utama. Begitu juga, misalnya di hadis yang lain, antara orang yang sholat sunnah, witir 3 rakaat, dan sholat witir 11 rakaat, maka sebagian ulama mengatakan walaupun 3 rakaat itu lebih sedikit, itu lebih besar pahalanya daripada yang 11. Karena yang 3 rakaat itu lebih sering dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi dalam konteks tadi, maka yang wajib tidak dikalahkan oleh yang sunnah. Karena ini konteksnya adalah tentang hal yang berkaitan dengan individu kita, bukan dengan sosial. Kalau tadi ya salam, itu memang sosial, kan? Bertemu dengan saudara muslim, maka yang memulai itu kan lebih mendatangkan rahmat di antara keduanya, mencegah kesombongan, mencegah konflik antara dua orang, mengajak kepada kedamaian. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Tapi dalam konteks yang ini adalah ibadah kita secara fardiyah, secara sendiri, secara ain, antara orang per orang, maka tetap saja yang wajib mengalahkan yang sunnah. Maka tidak dianjurkan bagi yang belum membayar hutang puasanya untuk dia itu puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Sebagaimana kasus dalam mazhab Syafi'i, ada orang yang belum mengqadha salat, kemudian dia itu salat sunnah rawatib, itu hukumnya haram. Contoh, orang ketiduran. Jadi dia itu tidur jam setengah 12, tiduran, kan? Niatnya qailulah, niatnya qailulah, kan? Tidur sebentar di siang hari, tidur kebablasan, waktu zuhur habis. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i kan dia harus qadha itu. Maka dia itu tidak diizinkan untuk sholat sunnah qobliyah asar. Misalnya dia mau sholat 4 rakaat sebelum asar, nggak boleh. Kenapa? Yang wajibnya belum dibayar. Bayar dulu itu yang tadi sholat zuhur ketiduran, seperti itu. Nah, maka kasusnya sama dengan ketika kita punya hutang puasa bulan Syawal, dahulukan itu. Dan itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang nggak puasa bulan Ramadan, kemudian dia puasa 6 hari bulan Syawal. Kenapa? Karena dalam kaidah usul fikih, dalam al-asbah wan nadhair, dikatakan oleh para ulama, ajruka, pahala buat kamu itu sebagaimana kasbuka, sebagaimana usaha kamu. Tergantung usaha kamu semakin besar, maka disitulah pahala kamu itu semakin banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita sudah membayar nih, kita punya hutang karena sakit, bepergian atau haid, ya. Nah, kemudian kita puasa 3 hari. Kemudian kita lanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal. Itu kan luar biasa perjuangannya, gitu loh. Nah, yang seperti ini pahalanya lebih besar lagi. Nah, maka tunaikan dulu hutang puasa Ramadannya, kemudian lanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal. Jika dikerjakan dua-duanya, sungguh itu ada ajrun azim,
ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh